saudara dan saudari, pada video yang pertama kita telah belajar dengan berangkat dari sebuah pertanyaan, apa itu estetika? Nah, pada kesempatan ini, pada video yang kedua ini, kita akan belajar bersama terkait estetika Yunani kuno. Ada 3 tokoh yang akan kita kenali. Yang pertama, Plato. Yang kedua, Aristoteles. Dan yang ketiga, Plotinus. Jadi ada 3 tokoh yang saya ambil untuk mengenal alam pikiran Yunani kuno terkait dengan estetika, terkait dengan keindahan seperti itu. Nah, Plato itu hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Nah, perlu diketahui bahwa Plato ini mengajarkan konsep idea dalam 3 argumen. Jadi dia mengajarkan konsep idea dalam 3 argumen. Yang pertama itu paradigma. Lalu yang kedua, hadir pada, dan yang ketiga adalah partisipasi. Mari kita simak satu persatu dari ketiga argumen sebagaimana dikemukakan oleh Plato. Mulai dari yang pertama, paradigma. Plato meyakini bahwa terkait paradigma, dunia atas itu menjadi contoh, prototipe, dan pola bagi dunia bawah. Nah, sebelum lanjut ke argumen yang kedua, dunia atas sebagaimana dipikirkan oleh Plato itu adalah dunia yang tidak berubah, dunia yang sempurna, dunia yang diwarnai dengan katakanlah kebaikan. Sedangkan dunia bawah itu adalah dunia yang masih bisa berubah. Ada ketidaksempurnaan di sana. Kira-kira seperti itu. Lalu argumen yang kedua yaitu hadir pada. Terkait hal ini, Plato meyakini bahwa dunia atas selalu hadir pada dunia bawah. Dunia atas secara ringkas dapat kita sebut dengan idea. Tadi sudah saya katakan dicirikan oleh kebaikan, kesempurnaan, ketidakberubahan seperti itu. Sedangkan yang dunia bawah itu ada kemungkinan untuk berubah tapi juga tidak sempurna. Lalu ciri yang ketiga dari argumen Plato, ya, konsep yang ketiga dari argumen Plato itu terkait dengan partisipasi. Plato berada pada posisi begini ya, ketika berbicara tentang partisipasi, bahwa dunia bawah ambil bagian atau berpartisipasi pada dunia atas. Nah, terkait hal ini, Plato merumuskan teori. Teori tersebut dinamai teori mimesis. Mimesis itu artinya tiruan atau representasi dalam karya seni, di mana segala sesuatu yang ada di dunia merupakan mimesis dari idea, dari yang asli. Nah, sekali lagi terkait dengan keindahan, estetika, Plato merumuskan teori mimesis. Mimesis itu artinya tiruan atau representasi dalam karya seni. Dan terkait dengan hal ini dia meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia merupakan mimesis, merupakan tiruan, merupakan representasi dari idea yang asli. Idea tadi adalah dunia atas yang dicirikan dengan
kebaikan, tidak perubahan, dan kesempurnaan. Itu tokoh yang pertama, Plato. Kemudian tokoh yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles ini hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Aristoteles menegaskan bahwa manusia mempunyai kapasitas membuat abstraksi melalui akal budi. Jadi manusia itu mempunyai potensi, mempunyai kemampuan untuk membuat abstraksi di dalam akal budi. Nah, terkait hal ini, Aristoteles menggunakan pendekatan empiris, bertolak dari realitas indrawi. Oleh karena itu, hakikat benda tidak terletak pada idea benda. Sekali lagi, hakikat benda tidak terletak pada idea benda, melainkan mewujud secara konkret dan bertahap dalam serangkaian kejadian serta penampakan. Bergerak dari kemungkinan menuju kenyataan. Bergerak dari potensia menuju aktus. Potensia itu kemungkinan, aktus itu kenyataan. Nah, selanjutnya, sebagaimana dikatakan Aristoteles, ada 4 kategori penyebab atau kausa. 4 kategori penyebab atau kausa itu terdiri dari materialis, efisiens, finalis, dan formalis. Berakar dari keyakinan tersebut, Aristoteles mengatakan bahwa keindahan merupakan keseimbangan dan keteraturan ukuran material. Hal ini berlaku pada berbagai macam karya seni ciptaan manusia. Dengan demikian, karya seni bukan sekadar tiruan dari benda pada dirinya, tetapi tiruan dari sesuatu yang universal. Kemudian kita akan melihat tokoh yang ketiga, tokoh yang terakhir, itu Plotinus. Plotinus hidup pada tahun 205 sampai 270 Masehi. Perlu diketahui bahwa Plotinus menjelaskan teori Trinitas yang terdiri atas yang esa atau disebut sebagai tohen, kemudian akal budi atau nous, dan jiwa atau psike. Jadi dia menjelaskan teori Trinitas yang terdiri dari tohen, nous, dan psike. Tohen itu yang esa, nous itu akal budi, dan psike itu jiwa. Nah, terkait hal ini, sistem filsafat Plotinus berpusat pada yang esa atau yang baik, berpusat pada tohen. Selanjutnya, Plotinus membagi pengetahuan ke dalam 3 tahap. Jadi ada 3 tahap pengetahuan, ya, sebagaimana dikemukakan oleh Plotinus, yaitu pendapat, sens, dan iluminasi. Sebagaimana ditegaskan Plotinus, konsep keindahan mengandung dimensi etis dan estetis. Mengandung dimensi etis dan estetis. Membantu mengenali dunia indrawi serta rohani. Berakar dari keyakinan tersebut, segala sesuatu dikatakan indah bukan karena warna, nada, bentuk yang murni dan bersifat homogen, melainkan apabila terdapat persatuan di antara berbagai macam bagian yang berbeda. Sekian uraian saya terkait dengan estetika Yunani kuno. Nantikan video yang ketiga dari saya yang masih akan berbicara tentang estetika pada periode selanjutnya, yaitu periode abad pertengahan.
Sekian dan terima kasih.